Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Asoka, dosen Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Manajemen Informatika. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah e-bisnis. Yang akan kita bahas kali ini adalah pengenalan e-bisnis dan e-commerce. Istilah e-bisnis dan e-commerce saat ini pasti sudah tidak asing untuk didengar. Namun, terkadang kedua istilah ini seringkali dianggap sama. Tetapi, ternyata kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Pada dasarnya, e-bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan barang dan jasa, tetapi juga dapat meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Sedangkan e-commerce merupakan transaksi bisnis yang berupa pembelian dan penjualan barang, serta jasa melalui internet yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. Jika dilihat dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Lalu, apa saja sih hal yang membedakan e-bisnis dan e-commerce? E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, karena e-bisnis meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedangkan e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. E-commerce hanyalah satu bagian kecil saja dari e-bisnis, sebab e-bisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Jika e-bisnis hanya memerlukan sistem pemasaran termasuk spesifikasi dan juga analisis dalam segi penjualan saja, tetapi e-bisnis lebih kompleks yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. Tahukah kalian bahwa ada banyak keuntungan e-bisnis dan e-commerce? Contohnya, pertama, revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan, yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Ketiga, menurunkan biaya operasional. Keempat, melebarkan jangkauan. Kelima, meningkatkan customer loyalty. Keenam, meningkatkan supplier management. Ketujuh, memperpendek waktu produksi. Dan terakhir, kedelapan, meningkatkan mata rantai pendapatan. Namun, adakah kerugian dalam penggunaan e-bisnis dan e-commerce? Pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Contohnya, seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi sang korban. Ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Keempat, penyalahgunaan akses. Misalkan seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu, dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Hal ini disebabkan berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Dan terakhir, kerugian yang tidak terduga, disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik. Untuk contoh aplikasi e-bisnis sendiri terdiri dari pertama, kartu rencana studi mahasiswa, aplikasi cek tagihan PLN, LMS, aplikasi penggajian, dan JKN BPJS. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Menarik bukan pembahasan tentang e-bisnis dan e-commerce kali ini? Kita akan melanjutkan teori e-bisnis lebih dalam lagi di video pembelajaran selanjutnya. Thanks for watching.